Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, pada hari ini kita akan mempelajari tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Adapun submateri yang akan kita pelajari pada hari ini ialah mengenai perilaku mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 285 menjelaskan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi. Yang artinya semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Anak-anak, ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman sudah pasti beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dari ungkapan di atas, Pak Guru akan menjelaskan bahwa di dalam agama Islam kita wajib mengimani ada 6 rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya. Yang keempat, iman kepada rasul-rasulnya. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Anak-anakku, iman artinya percaya. Jadi kita harus percaya bahwa malaikat itu ada, walaupun tidak terlihat oleh mata. Ada beberapa perilaku yang merupakan cerminan keimanan kepada para malaikat Allah, yakni suka bersedekah, hormat dan patuh kepada orang tua, serta menjenguk orang yang sakit dan peduli kepada sesama. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada satu hari pun pada saat para hamba bangun di waktu pagi, kecuali ada 2 malaikat yang turun. Salah satunya berkata, 'Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak.' Yang lain mengatakan, 'Ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang kikir.'" Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini sangat jelas menggambarkan tentang begitu pentingnya beriman kepada malaikat. Malaikat akan mencatat segala perbuatan kita selama berada di dunia. Kita dianjurkan memberikan infak kepada orang miskin, karena dari infak itu tidak membuat kita miskin, tapi membuat kita semakin kaya dalam keimanan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selain itu, kita dapat meringankan penderitaan orang lain. Apapun yang kita lakukan akan terlihat oleh para malaikat, baik kegiatan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, apatah lagi kalau secara terang-terangan. Nah, anak-anakku semuanya, kira-kira apa yang bisa kita lakukan sehingga kita dicatat oleh malaikat sebagai anak yang soleh dan selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik? Yang pertama, kita harus gemar menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Yang pertama, berbakti kepada orang tua,
dan menghormati guru. Kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Karena orang tualah sehingga kita bisa hadir, bisa lahir ke dunia ini, menikmati dunia ini yang begitu indah. Nah, sepatutnya dengan jasa-jasa kedua orang tua kita, kita harus berbuat baik dan berbakti kepada orang tua. Begitu juga kita menghormati guru. Karena kenapa? Guru yang menjadi pengganti orang tua kita di sekolah, guru yang mengajarkan ABCD, guru yang mengajarkan abatasa, guru yang mengajarkan tambah, mengali, berkurang, dan lain-lainnya. Gara-gara guru, kita bisa menjadi anak yang pandai. Dari jasa guru, kita bisa menjadi anak yang sukses. Ya, jadi anakku semuanya, kita harus berbakti kepada orang tua dan selalu menghormati guru. Selain itu juga kita menghargai kepada sesama, mengunjungi orang sakit, dan ramah terhadap tetangga. Pak Guru berharap siapapun tetangga kita, siapapun orang-orang yang berada di sekitar kita, kita harus saling menghargai. Supaya kenapa? Supaya terjadi kerukunan, silaturahmi yang baik, terjalin rasa tolong menolong. Ada teman yang sakit, dijenguk, diberi semangat supaya teman yang sakit itu bisa lekas sembuh, bisa lebih semangat lagi untuk sembuh gitu. Jadi anak-anakku semuanya, kita harus menjalankan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini adalah beberapa hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam Quran surah Qaf ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Yang artinya, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Nah, anak-anakku semuanya, apapun yang kita lakukan, mau baik, mau buruk, ada yang mengawasi kita. Nah, anak-anakku semuanya, kita harus melakukan yang baik-baik ya, supaya kita dicatat sebagai anak yang soleh dan menjadi penghuni surga. Nah, anak-anakku semuanya, tahukah kalian makna beriman kepada malaikat Allah? Berikut ini adalah beberapa makna beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama, meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. Yang kedua, meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Ketiga, meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus seperti selalu patuh kepada perintah Allah, tidak mati, diciptakan dari cahaya atau nur, tidak makan dan tidak minum, dan memiliki tugas-tugas tertentu. Nah, anak-anakku semuanya, alhamdulillah pelajaran kita hari ini tentang beriman kepada malaikat telah selesai. Pak Guru ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dalam pembelajaran ini. Pak Guru ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.